Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk Ibu dosen untuk mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu dengan mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Indah Hilma Mubarokah MPD. Di sini saya akan mengambil judul tentang pendidikan dan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus cerdas dan berbakat. Sholawat dan salam semoga tetap curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah ini. Di sini dijelaskan pengertian anak berkebutuhan khusus, cerdas dan berbakat. Anak berkebutuhan khusus, cerdas dan berbakat merujuk pada individu yang luar biasa atau kemampuan yang jauh lebih dari anak-anak seusianya. Salah satunya, anak yang berkebutuhan khusus, cerdas dan berbakat ini, mereka mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa dibanding anak-anak yang lainnya. Salah satunya kecerdasan intelektualnya, keberagaman mainnya yang berbeda. Maksudnya anak itu ketika anak yang satu memiliki permainan ataupun ragam main di satu permainan, tapi anak yang berkebutuhan khusus dan cerdas berbakat ketika dia sedang melakukan permainan, dia akan mencari-cari kelebihan dari permainan itu. Contohnya, dia sedang merakit Lego di sekolah. Anak yang berkebutuhan khusus cerdas dan berbakat, dia akan beda dengan anak yang lainnya. Ketika anak yang lainnya sudah selesai dalam 15 menit untuk merangkai legonya, anak yang berkebutuhan khusus cerdas dan berbakat, dia bisa melakukannya lebih dari itu. Setelah yang lain selesai, dia bisa melakukan, ketika menaranya sampai sini, dia menggali, bagaimana bisa lebih dari yang lainnya. Mungkin itu salah satunya. Di sini dijelaskan karakteristik anak berkebutuhan khusus, cerdas dan berbakat. Yang pertama, kecerdasan intelektual, minat yang mendalam dan fokus pada bidang tertentu, kreativitas yang tinggi, tadi sudah dicontohkan, keterampilan sosial dan emosional yang beragam, kemampuan memori yang luar biasa, motivasi dan keinginan untuk belajar. Anak yang beda dari anak berkebutuhan khusus, cerdas dan luar biasa, mereka itu biasanya melakukan sesuatu itu datar ataupun hanya dasar saja. Tapi anak yang berkebutuhan khusus dan cerdas berbakat, mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Contohnya, ketika keinginan belajarnya lebih dari teman-teman yang lain. Teman yang satu hanya ingin menggambar saja, tapi anak yang lainnya itu dari samping menggambar dan mewarnai, anak berkebutuhan khusus itu bisa melakukan hal-hal minimal setelah digambar bisa dia gunting-gunting. Pokoknya imajinasinya itu lebih dari anak-anak yang biasanya. Di sini dijelaskan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, cerdas dan berbakat. Yang satu, pendidikan penting sekali disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi beda sekali ya, ketika pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, cerdas dan berbakat tidak boleh disamaratakan dengan anak yang biasanya. Minimal kita memberikan pelajaran ataupun pengarahan pendidikannya itu harus yang khusus diberikan kepada anak-anak ABK. Yang kedua, program ekstrakurikuler yang mendukung mengembangkan bakat. Jadi kita harus memberikan pengembangan suatu program ekstrakurikuler yang mendukung untuk pengembangan bakatnya. Misalnya anak kebutuhan khusus ini contohnya kelemahannya itu ada di mentalnya. Berarti bagaimana cara kita untuk menumbuhkan bakat-bakat yang dia miliki. Selanjutnya, pendekatan sosial emosional yang mendukung. Yang terakhir, peran orang tua. Di sini bukan hanya untuk anak berkebutuhan khusus saja ya.
anak biasa juga memerlukan peran orang tua, apalagi anak yang berkebutuhan khusus dengan ragam kemampuannya yang luar biasa, yang beda sekali. Berarti peran orang tua sangat penting. Yang pertama, orang tua harus bisa menemani, menyesuaikan anak, ragam main anak, cara pergaulan anak, bagaimana menyesuaikan anak di dalam pembelajaran, bagaimana mengatur sosial emosionalnya. Berarti peran orang tua itu memang sangat penting sekali. Selanjutnya, bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus, cerdas dan berbakat. Yang pertama, bimbingan sosial emosional dan pendidikan individual. Jadi, mungkin ketika anak sudah diberikan pendidikan dengan anak-anak yang lain, kita juga harus memiliki pendidikan individual. Misalnya, anak kita, jika ada anak didik kita yang berkebutuhan khusus memaksakan ingin dilebaka kita, sedangkan kemampuan guru-guru itu mungkin tidak sejauh untuk melakukan pendidikan di anak berkebutuhan khusus. Tetapi kita harus semaksimal mungkin memberikan arahan, memberikan bimbingan. Mungkin kita bisa melakukan les, ataupun setelah sekolah kita membuka jadwal lagi kepada orang tuanya. Mungkin ketika anak itu tertinggal karena kemampuan luar biasa itu ketika belajar gitu. Anak yang satu sudah selesai tapi dia masih menggali-gali imajinasinya, ketika mereka terlambat melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, mungkin guru bisa menyesuaikan waktu untuk anak tersebut. Selanjutnya, pentingnya konseling karir dan pengembangan diri, penentuan minat dan bakat, mempersiapkan masa depan. Mungkin kita sebagai pendidik bisa memberikan arahan kepada orang tuanya ketika ada anak yang berkebutuhan khusus, cerdas dan berbakat, bagaimana cara kita memberikan arahan yang benar agar orang tuanya bisa menggali bakat mereka. Selanjutnya, peran orang tua dalam bimbingan untuk anak berkebutuhan khusus, cerdas dan berbakat. Yang pertama, memberikan dukungan emosional dan moral. Jadi, sebagai orang tua, ketika memiliki anak berkebutuhan khusus, cerdas dan berbakat, bagaimana caranya untuk mendukung mereka agar sosial emosional dan moralnya teratur. Contohnya, ketika kesehariannya mereka sensitif, kan anak berkebutuhan khusus itu kadang sensitif. Ketika diolok-olokan dia akan brutal, akan seperti apa. Berarti pendekatan sebagai orang tua, bimbingan itu harus bagaimana caranya. Berarti sebagai orang tua, kita mengingatkan kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan cerdas dan berbakat itu, kita memberikan kepada mereka bahwasannya dukungan dan peran orang tua itu sangat penting. Mereka harus bisa menemani, mendukung, bagaimana caranya agar emosi anak tetap terkontrol, dukungan emosional dan moralnya juga tetap terkontrol. Bagaimana orang tua itu bisa menyikapi hal-hal seperti itu. Mungkin kita sebagai pendidik bisa mengarahkan kepada mereka. Selanjutnya, kolaborasi dengan sekolah dan pendidik. Jadi, sekolah dan pendidik itu harus bisa mengayomi anak-anak yang berkebutuhan khusus, cerdas, agar minat mereka, bakat mereka kita temukan dan bisa kita kembangkan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang mendukung di rumah. Jadi, ketika ada anak berkebutuhan khusus, kita bisa memberikan kepada orang tua itu, contohnya mendukung di rumah. Jadi, menciptakan lingkungan yang mendukung di rumah di sini maksudnya kita harus bisa memberikan lingkungan yang mengayomi. Ketika mungkin ada lingkungan yang lain yang hanya bisa mengolok-olokkan anak berkebutuhan khusus, cerdas dan berbakat, berarti bagaimana cara kita agar lingkungan mereka itu stabil. Minimal kita melakukan pendekatan dengan orang-orang sekitar. Oh, anak ini ternyata berkebutuhan khusus, tapi cerdas, dia berbakat, berarti kita yang di sekitarnya harus bisa mendukung. Kita boleh mengingatkan kepada orang-orang tersebut agar mereka juga mungkin mendukung kepada anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Karena banyak sekali ya yang saya lihat di sosial media, anak berkebutuhan khusus itu memang sangat luar biasa.
kadang kita bisa membedakan di lembaga kita, oh kesopanannya mungkin sedikit berbeda, tapi anak berkebutuhan khusus ketika saya lihat pembelajarannya di konten-konten gitu, orang-orang yang di pendidikan berkebutuhan khusus, mereka menyikapi, oh kayaknya bagaimana ya mereka menaati guru-guru yang mencontohkan moral, kesopanan, perilaku sehari-hari, ketika mereka kelihatannya tidak memperhatikan guru-guru tersebut, tapi ketika mereka keluar dari kelas, mereka semuanya bersama dengan guru-guru, saling menyapa dengan teman-teman yang ingin pulang, berarti daya imajinasinya tidak bisa kita hanya menyangkal saja, mungkin oh kayaknya tidak memperhatikan tadi di kelas, tapi ketika keluar kelas mereka bisa menerapkan. Mungkin salah satunya itu yang bisa saya lihat. Berarti anak berkebutuhan khusus cerdas dan berbakat itu memang penting sekali kita kembangkan, kita gali minat dan bakatnya sampai mana mungkin. Jika kita di lembaga kita menemukan anak berkebutuhan khusus cerdas dan berbakat, mungkin sedikitnya kita mempelajari perkuliahan ini, sedikit kita mengetahui sedikit-sedikit tahapan-tahapan ataupun ciri-ciri anak berkebutuhan khusus dan cerdas dan berbakat. Mungkin ketika kita menemukannya, mungkin kita bisa mempelajari langkah-langkah apa yang bisa lakukan kepada anak-anak tersebut. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu dosen Indah Hilma Mubarokah yang telah memberikan kesempatannya untuk saya mempresentasikan makalah saya. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.